Mengapa harus ada pengenalan? Karena kalian itu akan masuk ke dunia baru, ya, dunia pendidikan yang baru. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan itu ada 3 macam. Ada yang tahu? Yang pertama pendidikan apa? Informal, ya, pendidikan informal, kemudian pendidikan formal, dan pendidikan non formal. Pendidikan informal kalian dapatkan ketika kalian lahir. Siapa yang mengajarkannya? Ibu. Makanya ibu itu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. KT Purwakarta tahun akademik 2024-2025 akan disematkan yang mewakili semua peserta. Nama Muhammad Ridwan, tanggal lahir Purwakarta 9 September 2002, alamat Bungur Sari, moto hidup damai tanpa berpikir berlebihan. Ya, bagus ya. Coba tepuk tangan ya semuanya. Selanjutnya perwakilan dari calon mahasiswa baru wanita, yaitu dengan nama Selvi Triadi, kepala di Purwakarta 5 September 2005, berarti baru ulang tahun ya kemarin. Nama sektor galaksi, moto hidup, jangan biarkan bayang-bayang masa lalumu menggelapkan ambang itu masa depan. Maaf. Dengan ini ya, tepuk tangan ya. Dengan ini kami buka secara resmi ya. Ya, tepuk tangan ya. Terima kasih. Kembali tempat silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun akademik 2024-2025, ya Allah, dzamban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita. Ganti gaya bebas. Jerawatan sama dengan meme. Gak ada yang terkecoh, orang juga sama. Itu gimana? Dapat diambil di teka-teki makanan ini kan nggak mungkin ya panitia bikin ini asal-asalan gitu. Kan pasti harusnya ada pembelajaran yang dapat diambil gitu. Nah, maka dari itu untuk memastikan pelajarannya itu tersampaikan, saya ingin memastikan nih ada yang berani unjuk tangan gitu. Pelajaran yang dapat diambil di teka-teki makanan. Jadi pembelajaran yang saya ambil dari makanan teka-teki itu, yang saya ambil itu saya lebih berusaha buat nyarinya gitu kan, sama buat kecerdasan juga kan, buat tes logika juga kan. Apa nih yang masuk, contohnya tadi Cikijat nih, apa nih yang masuk ke dalam Cikijat itu kan, itu juga membutuhkan pikiran gitu kan. Udah kan dari saya cukup segitu. Ada yang ingin menambahkan? Oke kan, silakan. Kang jawab kan? Baik, sebelumnya izin memperkenalkan materi. Nama saya Muhammad Ridwan Baratio Biso, biasa dipanggil saya dari sektor awal. Izin mendapatkan dari sumber yang saya dapat ambil dari teka-teki makanan ini, itu kita lebih bisa menganalisa tentang kata-kata yang disebutkan tadi. Nama saya Selvi Triadi, izin menambahkan dari saya untuk teka-teki makanan ini lebih ke logika. Soalnya dari kata-katanya itu kita
lebih berpikir untuk ini tuh apa ya, yang masuk ke kata-kata ini tuh apa, yang masuk makanannya ini tuh apa, ke logika. Indonesia adalah nomor 1 dari literasinya, baca bukunya, gitu kan. Ada keunggulannya juga. Cuman kita adalah adanya juga terkorup, gitu kan, kelima di dunia. Nah itu sekarang sudah pengepasan. Cara dari pemerintah apa? Dengan adanya buku PAK di perguruan tinggi, dari SD sampai perguruan tinggi, itu semua diinsersi, diterapkan. Itu tugas daripada para guru, para dosen, ya. Bagaimana karakter anak siswa, anak bangsa itu supaya tidak tergerus pada hal-hal seperti itu, degradasi moral, gitu kan. Makanya diwajibkan dari semua mata kuliah untuk MKDU, pendidikan Pancasila dan moral itu wajib, ya, meskipun di semester 1 wajib adanya. Kenapa? Supaya kita tidak lupa pada sejarah dulu, supaya kita tidak lupa bagaimana moral yang baik, ya, bagaimana sikap perilaku yang baik ke depannya. Itu cara-cara pemerintah untuk mengatasi hal-hal tersebut. Pokoknya kalian akan digembleng tentang pemrograman, tentang mobile. Kalian bisa membuat sebuah aplikasi mobile, itu juga sama, akan ada materinya. Sebenarnya di sini tuh banyak, ya, banyak mata kuliah praktek. Kan tadi saya sudah sampaikan di D3 itu akan banyak prakteknya, salah satunya berhubungan dengan pemrograman. Itu akan ada. Ngadain kayak festival kayak gitu. Kita pernah juara 2 di festival UPI Fest 2022. Juara 1 dalam bidang musik. Musik waktu itu apa, band ya? Band. Kita pernah juara 2. Pernah juga di STT kita juara di festival, saya lupa namanya apa, pokoknya juara 1. Piagamnya ada di kantor kalian nanti pas ada bakti sosial kan. Kalian bisa lihat di sini nanti ada, nanti kalau kalian keluar ada stand seni, nanti kalian lihat aja piagamnya berapa, terus nanti tanya-tanya sama yang jaganya, apa sih prestasi-prestasi yang udah diraih oleh UKM seni, apa aja sih kegiatannya, boleh lebih lanjutnya nanya-nanya lagi ya. Sekretaris saya meminta saya untuk membuat PowerPoint, katanya biar lebih menarik. Saya kira untuk saat ini muatan lebih penting daripada menarik, gitu. Makanya saya minta maaf tidak ditampilkan, gitu. Saya akan sedikit menjelaskan atau sedikit memperkenalkan apa sih itu Badan Eksekutif Mahasiswa. Sebelum saya melanjutkan, mungkin ada yang tahu apa itu Badan Eksekutif Mahasiswa. Karena dari tadi kan kita sudah mengikuti setiap materi, kemudian tadi sudah ada tanya jawab dengan pemateri, dan saya dengar juga tadi di luar bahwasanya teman-teman aktif bertanya, gitu. Maka itu saya apresiasi. Berikan tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Oke, ada yang tahu apa itu Badan Eksekutif Mahasiswa? Silakan kepada teman-teman semuanya. Ada yang tahu nggak apa itu BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa? Oke, untuk mempersingkat waktu mungkinnya karena kita dikejar waktu. Kalian tahu OSIS? Organisasi siswa intra. Nah,
Simpelnya, BEM itu sama kayak OSIS di SMA. Terus apa bedanya? Secara singkat, BEM itu adalah wadah aspirasi dan BEM adalah eksekutor dari aspirasi dari para mahasiswa. Begini, contohnya seperti tadi ada UKM baru yang terbilang masih muda, yaitu UKM LDK. Ada mahasiswa yang mempunyai aspirasi untuk menghimpun para pelajar yang ingin berdakwah, maka diusulkanlah LDK. Nah, proses daripada aspirasi itu terus berjalan sampai ke BEM. Kemudian BEM mengesahkan berdirinya UKM tersebut. Maka bisa dibilang UKM LDK merupakan bukti nyata aspirasi dari para mahasiswa. Jadi, ketika nanti di kepengurusan yang akan datang, teman-teman akan mengeluarkan aspirasi-aspirasi untuk membuat kegiatan-kegiatan. Contohnya ketika di rapat kerja, teman-teman itu bisa mengemukakan pendapat, bisa mengemukakan apa yang diinginkan selama 1 tahun ke depan. Contoh, ketika teman-teman ingin membuat acara atau ingin membuat kegiatan, diajukannya di rapat kerja di depan BEM. Nah, secara struktur organisasi, BEM itu ada di bawah BPM. Secara struktur gini ya, ada akademik, ada ketua yayasan, ada akademik, BPM, BEM, dan UKM. Jadi UKM dinaungi oleh BEM, BEM dinaungi oleh BPM, dan seluruh organisasi yang ada di kampus dinaungi oleh akademik. Simpelnya kayak gitu, supaya lebih mengerti. Tadi kan secara fungsi sudah. Kemudian secara perannya apa nih? Peran daripada BEM itu adalah menghimpun seluruh aspirasi untuk selain itu untuk meningkatkan intelektual dari para mahasiswa. Dengan cara apa? Dengan melakukan pelatihan-pelatihan yang sifatnya baku dari akademik gitu. Kayak ada beberapa program yang merupakan turunan dari LL Dikti gitu. Dari Dikti turun ke akademik, turun menjadi kalau misalkan di periode sekarang itu namanya LKMM atau latihan keterampilan manajemen mahasiswa. Nah, teman-teman mahasiswa dibekali kemampuan manajemen untuk melakukan setiap kegiatan di organisasi. Tadi sudah dijelaskan ada 3 UKM, yaitu UKM LDK, seni dan olahraga. Sebenarnya ada 3 UKM yang sekarang tidak bisa hadir. Yang keempat itu ada UKM informatika dan komputer. Itu juga merupakan aspirasi dari para mahasiswa di angkatan sebelumnya. Jadi di periode sebelumnya mahasiswa mengaspirasikan untuk dibentuk UKM yang menghimpun para mahasiswa yang ingin belajar program secara mandiri, bukan di perkuliahan. Kemudian ada UKM bahasa Jepang. Itu berjalan di bawah, ada di akademik itu ada guru bahasa Jepang pembinanya. Kemudian ada UKM kewirausahaan. Tentu kita tahu kewirausahaan bergerak di bidang apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reni Saputra dari Surabaya. Mohon maaf Bapak, saya mau mempertanyakan sesuatu. Berapa banyak waktu yang Bapak butuhkan untuk bisa mendapatkan gelar dan pengalaman sebanyak itu? Terima kasih. Ya, pertanyaan dia adalah pertanyaan kita adalah pertanyaan dia. Semuanya sama ya. Jadi kalau ada lagi juga bagus.
Ini apa hubungannya dengan selayang pandang yayasan? Mungkin karena ya ke suksesi dalam meraih atau mendirikan yayasan gitu ya. Khususnya untuk apa namanya pendidikan, karena memang saya khususnya di dunia pendidikan, maka dirinya saya sendiri senang kuliah, kemudian bahkan seakan-akan saya terus aja, seakan-akan tidak perlu untuk apa kuliah, untuk apa, karena dalam Islam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu pengetahuan sejak goyang ibu sampai dengan keliang lahat, artinya sampai mati begitu. Maka tidak terikat oleh S1, S2, S3 dan tidak oriented saya kuliah untuk jadi A gitu, jadi B nggak pernah. Pokoknya yang penting kuliah saja. Nah, maka kuliah itu menjadi kewajiban. Karena hadis sahihnya thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu pengetahuan baik diniyah Islamiyah maupun di luar yang umum itu wajib fardhu ain, bahkan bukan fardhu kifayah. Akademiknya, teman-teman akademik baru 1 hari, keren tuh kakak kelas ya. Udah tahu teman-teman akademik, coba saya tanya balik, akademik apa? Mahasiswa bisa jawab, akademik apa? Kita sih tanya peraturan akademik, sekarang mahasiswa sudah bicara tentang akademik luar biasa. Apa akademik apa? Pembelajaran masuk terus. Akademik apa lagi? Kalau cerita akademik, cerita pembelajarannya doang. Bagi pengetahuannya, oke, bagi apa lagi? Kalau cerita akademik apa aja ceritanya? Pengenalan tadi ya, pengenalan, perkuliahan, terus apa lagi itu? Pengetahuan, terus apa lagi? Kalau akademik ceritanya tentang apa? Sekolah, kamu udah mahasiswa. Bukan lagi jadi siswa, siswa. Kalau mahasiswa berarti tempatnya adalah perguruan tinggi. Terus kita apa lagi? Manajemen akademiknya harus tahu. Siapa manajemen akademiknya? Yang pertama ketua yayasan, kemudian ketua AMI, dan seterusnya kemana? Ke bawah sampai ke dosen, sampai ke sampai ke himpunan atau BEM ya. Kata kelas ada BEM ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Risa Muka dari Indramayu. Mohon maaf Bu, saya mau bertanya. Semisal kita di DO karena ada suatu problem, apakah kita akan stay di semester atau akan dikeluarkan? Jika dikeluarkan, ketika kita ada ajaran baru, apa kita boleh masuk atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan namanya tadi siapa? Ricky dari Indramayu. Tinggal di Indramayu atau orang tua aja di Indramayu? Pacar di sini gitu, ke pacar ya. Mana? Oh, oke, dari Indramayu. Siap, terima kasih. Kalau DO, cerita DO ya, begitu menyenangkan DO, ya kan? Baru masuk aja itu udah cerita DO. Ya harus disampaikan karena peraturan akademik ya. DO itu 5 tahun. Misalnya tadi udah 5 tahun tapi belum selesai gitu ya, karena ada satu dan lain hal yang tidak disampaikan ke akademik, catat ya, tidak disampaikan ke akademik. Maka DO-nya langsung otomatis, tapi tetap diberikan kesempatan kamu mau pindah apa enggak. Kalau pindah berarti kita dikasih Rasulullah rekomendasi pindah. Kalau udah 5 tahun gak balik-balik kayak Bang Toi atau Bang Yoi gak pulang-pulang, ya kan? Itu berarti sudah tercatat di diktinya langsung di delete masa aktivasi kamu. Ya. Maaf, bukan
bukan 5 tahun loh, 7 tahun, ada 3 ya, ada 3 5 tahun. Itu bukan Amik yang ngedeo kamu, bukan. Tapi kan setiap semester kamu tercatat ya di LL Dikti ya, di Satuan Pemerintahan Dirjen Perguruan Tinggi di Bandung, kita kan Jawa Barat Bandung. Itu tercatat kalau kamu setiap semester. Kalau tidak ada kabar, maka Amik ingin melaporkan apa? Tidak ada historisnya. Semester berapa kamu? Semester 5 bukan, 6 bukan, 7 nggak ada, 8 nggak ada kok. Ya kan? Berarti otomatis dari sistem. Kalau tidak ada informasi ke akademik. Kalau ada informasi ke akademik, misalnya tugas di Batam, misalnya 3 tahun ya, saya nggak mau didelete di Amik, berikan informasi ke kita, dianggap cuti, nanti kamu 2 tahunnya cuti. 2 tahun cuti, maka aktivasinya pasti ditambah. Walaupun tidak ada kabar, datang-datang mau limit 5 tahun, tetap diberikan kesempatan, tidak boleh dikasih rekomendasi. Jadi saya 5 tahun sebelum di Indofood 5 perusahaan. Saya pernah di Indorama, saya pernah di Indo Barat, saya pernah di Texmaco, saya pernah di Jakarta, dan selebihnya saya pernah di yayasan. Total 5 tahun. Dan semua keluar SMA saya langsung bisa bekerja. Kok bisa, Bu? Karena saya punya skill. Jadi setelah lulus SMA, saya sudah 4 skill yang saya kantongi. Pertama bahasa Inggris, kedua mengetik, ketiga akuntansi, 4 komputer. Jadi saya lulus SMA udah punya 4 skill yang bisa bersaing dengan S1. Ya. Terus jabatan ibu apa gitu kan? Ya, saya langsung di posisi admin atau sekretaris seorang expert. Expert itu apa? Orang luar negeri. Ya, saya di Indorama sebagai sekretaris Mr. waktu itu Mr. Dadwa namanya, dia sebagai project manager. Kemudian kok ibu bisa di situ? Nah, itu dengan skill saya bisa terutama bahasa Inggris, kebetulan karena orang India ini tidak bisa bicara bahasa Indonesia gitu ya. Jadi saya punya skill di situ sehingga dengan mudah. Lalu saya setahun di Indorama. Setelah itu saya orangnya masih terus ingin berkembang, grow. Saya terus pengen berkembang. Saya pindah ke Texmaco. Texmaco juga saya posisi sebagai sekretaris lagi. Apa modal saya? Selain pengalaman di Indorama, saya juga modal utama saya apa? Bahasa Inggris, komputer. Ya, yang 4 kompetensi itu modal juga. Kemudian saya tadi orangnya nggak bertahan. Ya, artinya kalau tidak begitu saya nggak tumbuh nih, nggak naik lah karir saya. Ya, gaji saya pun akan slow untuk increase-nya. Jadi saya pindah nih ke Jakarta. Di Jakarta sudah lebih tinggi lagi, tapi tetap posisinya di sekretaris. Ya, posisi saya pun terus meningkat dari manajer, kemudian ke GM, lalu di Jakarta saya juga presiden director. Ya, dari segi posisi saya sudah naik nih karir saya. Nah, setelah itu balik ke Purwakarta lagi di Indo Barat, sama. Karena saya hanya memiliki kompetensi bahasa Inggris, komputer seperti itu, akhirnya saya balik ke Indo Barat sama dengan posisi sekretaris. Jabatannya tetap masih level, yaitu sekretaris vice president. Ya, jadi dari segi posisi terus di paling top management lah begitu. Nah, setelah itu saya langsung terakhir ke Indofood. Di Indofood pun masih sama, saya seorang sekretaris dan masih sekretaris pimpinan perusahaan. Di sana paling tinggi namanya manufacturing manager, kalau di sana paling tinggi ya. Oke, kemudian perjalanan saya terus, saya bertahun-tahun menjadi seorang sekretaris, tapi saya adalah pribadi yang ingin terus tumbuh, terus berkembang, sehingga tadi saya lulusan apa tadi? Lulus SMA. Lulus SMA saya tidak kuliah ya.
Kemudian saya punya sertifikat, kursus begitu. Nah, barulah pas punya anak kedua, saya baru kuliah S1. Ya, kuliah S1 pada saat usia hampir 29 lah, karena lulus usia 31-an saya S1. Kemudian lulus, lalu lanjut S2 saya di usia hampir 38-an ya. Jadi karena saya lulus S2 itu umur 40 tahun. Kemudian setelah itu akhirnya saya meningkat lagi karir saya di Indofood. Saya bukan lagi sekretaris, tapi saya sebagai HR. Saya sebagai HR spesialisnya di training and recruitment. Ya. Kemudian karir saya naik lagi, akhirnya saya di HR generalis. HR generalis itu apa? Ya banyak. Jadi bertanggung jawab pada suatu plan. Jadi satu pabrik itu menjadi tanggung jawab saya, yaitu penggajiannya, lingkungannya, izin-izinnya itu menjadi tanggung jawab saya. Dan sampai sekarang saya di sana. Kemudian di luar saya juga sebagai, alhamdulillah saya private untuk bahasa Inggris. Misalnya saya tadi disebut owner ya. Saya punya LKP di Jatiluhur, sehingga saya ada private nih, kayak Sabtu ini saya libur, saya private bahasa Inggris ya, mau mahasiswa, mau karyawan, semua itu alhamdulillah ya. Kemudian saya juga menulis beberapa materi modul kalau training, misalnya hari ini nih saya ngasih materi, itu saya buat sendiri gitu. Jadi di perusahaan pun saya suka ngasih training, itu saya buat sendiri modulnya ya. Kemudian saya kebetulan saya MC. Kalau di perusahaan saya selalu ya dikatakan selalu lah, udah nggak perlu ditunjuk lagi. Kalau ada seremonial atau apa, saya pasti ditunjuk sebagai MC. Lalu lagi, saya trainer di BLK di Snaker ya, dan sampai sekarang saya masih aktif sebagai pengurus di Snaker. Lalu saya leader dari senam. Padahal saya bukan lulusan instruktur senam gitu ya, tapi gara-gara COVID lihat video gitu ya, lihat YouTube, akhirnya alhamdulillah berawal dari 5 orang, komunitas saya sekarang hampir sekomplek 50 orangan ada. Jadi setiap minggu selalu kita senam, dan alhamdulillah instruktur dadakan itu saya gitu ya. Oke, yang terakhir, saya sekarang lagi merintis, bukan pewaris ya, saya merintis kedai sekarang ya. Saya baru bulan Juni kemarin saya merintis kedai makanan, jadi aneka makanan, minuman, snack gitu ya, dan itu saya bersama teman-teman sedang merintis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu, kami dari kelompok 1 sektor Galaksi. Izin sebelumnya kami di sini akan menampilkan yel-yel kami, boleh tidak? Oke, sekarang mulai. Oke, mohon perhatian ya. Satu, dua, tiga. We are the one. Kelompok 1 one. We are the best. Kelompok 1 best. We are the one. We are the best. Kelompok 1 juara. Adakah Amin yang berlatih di dadamu? Adakah Amin GPAT di matamu? Ada. Adakah Amin GPAT di matamu? Ada. Mana dia? Ini dia. Tunjukkan matamu. Ini mataku. Mata kiri mataku. Mata kanan mataku. Mata.
lagi. Selamat mendengarkan. Tornado, badai semangat tak tertandingi. Tornado, kami mampu tak akan berhenti. Bersama kita kuat bertahan mundur. Sektor tornado jaya selalu. Tornado, badai semangat tak tertandingi. Tornado, kami maju tak akan berhenti. Belajar tiada henti di negeri. Dengan pendidikan kita raih prestasi. Tornado beraksi penuh inspirasi, membangun bangsa tak pernah rugi. Kami tornado berjuang sepenuh hati. Dengan pendidikan kita raih ke negeri. Tornado, badai semangat tak tertandingi. Tornado, kami maju tak akan berhenti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari sektor orbit akan menyampaikan yel kami yang walaupun dengan kelompok yang seadanya ya udah pada pulang soalnya bapak-bapak semua sih. Oke, kita langsung aja ya. Takbir. Hiji dua tilu. Dijaga, dijaga. Welcome to sektor orbit. Zigi-zudaga. Welcome to sektor orbit. Santai dulu. Yuk. 2, 3, sektorku paling maju. Sektor orbit namanya. Sektorku nomor 4. Tidak kalah hebatnya. Padahal sektor orbit maka ku tidak luntur. Sektor orbit menyatu. Juara ospek selalu. Sektor orbit kelompok 4. Gaskan, edakan, Sebelum saya yel, saya minta maaf dulu kalau misalnya yel saya garing. Minta maaf. Mana di mana sektor paling hebat? Sektor paling hebat ada di Supernova. Rajin ceria, rajin ceria, maaf ya, sangat-sangat dikit dan gak ada saya minta maaf. Perkenalkan, kami dari kelompok Aurora, kelompok 2. Izin ini menyanyikan yel yang sama kayak Feli ini awalannya. 1, 2, 3. Mana di mana kelompok paling ceria? Kelompok paling ceria ada di
izin memperkenalkan diri, kami dari Sektor Meteor ingin menampilkan yel-yelnya. Mohon didengarkan. Terima kasih. Kelompok 3. Kelompok 3. I can hear you. Kelompok 3 Sektor Meteor. Boom, boom, boom. Meledak 1, 2, 3. Hey, Sektor Meteor, ready to be one. What have you done? Hey, Sektor Meteor, ready to be one. Together, Kelompok 3 Sektor Meteor. Sektor Meteor. Sekian dari yang kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau berak kemarin ini? Ini daftar CPNS. Udah dipoto. Apa kayak ini aja. Jadi istri kamu. Boleh dong. Olahraga saja. Badminton. Badminton yuk, Bang. Siapa yang enggak bayar? Siapa di sini yang mau main game? Yang biduan masuk seni, saudara padu. Kalau misal nggak punya basic, nggak punya basic bisa diajarin. Soalnya banyak kakak-kakak tingkat kita yang bisa main alat musik, nanti bisa diajarin. Nah ada orang yang juara 1 SD STT sama UPI tuh ada yang nggak bisa banget main keyboard. Main keyboard itu diajarin. Ada UKM pasti berada. Yang mau nyanyiin? Mau ikutan apa? Udah. Makasih. Soalnya ya. Sampai ketemu nanti. Jangan, kita belajar bareng-bareng kok. Oke, ketemu. Ada di kegiatan di Rusban, yang mana aja. GPAT Purwakarta, penyematan akan dilakukan oleh Ketua Yayasan, Bapak Dr. Andes Hayam Jodni PHSH MPD. Untuk mahasiswa yang namanya dipanggil silakan maju ke depan. 1. Muhammad Ridwan Praditya dan Selvi Triyadi. Kepadanya saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan ospek atau kuliah ta'aruf kami GPAT tahun akademik 2024-2025 telah berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Sukses, amin. Sukses, amin. Nanti tinggal melihat indikator. Jadi kalau saudara-saudari semuanya makin meningkat kuliahnya, kehadiran kuliahnya betul dan bisa begitu.
tidak setengah-setengah hafal. Jadi harus hafal, wajib hafal. Ini apalagi 2 orang ini ya. Dengan disematkannya jasa alma mater Amikia PAT. Perhatikan dulu. Maka acara ini ditutup dengan penuh kehormatan ya. Jadi ditutup dengan penuh kehormatan. Saya sematkan dulu mana jasa alma maternya, silakan. Saya ke siapa namanya? Madinul Badri ya. Kemudian Pak Jalaluddin ke siapa? Syafi ya. Ya, sekali lagi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim saya sematkan ya. Dengan ini sekali lagi kami sematkan dan menunjukkan menandakan bahwa saudara-saudari sudah resmi menjadi mahasiswa Amikia PAT Purwakarta angkatan 2024-2025. Dengan ini saya sekali lagi ditaukidkan, ya dimantapkan dengan ketukan palu ini dengan bacaan Bismillah mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saudara-saudari sudah resmi menjadi mahasiswa Amikia PAT Purwakarta angkatan atau tahun akademik 2024-2025 ya. Dan sekaligus menutup acara ini dengan selamat, dengan membaca semuanya, membaca hamdalah semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ini kami tutup dan resmi. Adapun nanti acara makrab nanti bisa dipisah, tidak harus nyambung besok ya, tidak harus nyambung besok. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Silakan duduk kembali.